Halo semua, pada video ini saya akan membahas drama Jepang yang berjudul Sailor Zombie. Drama yang bergenre horror komedi ini memiliki 12 episode. Jadi, nantinya saya akan bagi menjadi dua part, di mana satu part akan berisi 6-7 episode. Singkat cerita, drama ini menceritakan tentang keadaan bumi pasca kiamat, di mana banyak zombie berkeliaran. Hanya ada sedikit manusia yang bertahan hidup. Film ini akan berfokus pada Maiko sebagai pemeran utama. Ia akan berjuang bertahan hidup dari serangan zombie bersama kawan-kawannya. Penasaran bagaimana ceritanya? Mari kita simak video ini sampai habis. Di awal adegan film, kita diperlihatkan cewek bernama Maiko yang sedang pingsan di dalam mobil. Zombie pun mulai berdatangan menghampiri mobil yang ditumpangi Maiko. Tiba-tiba, datanglah cewek bernama Mutsumi. Dengan skop andalannya, ia membantai zombie tersebut satu persatu. Singkat cerita, Maiko yang tersadar sudah berada di ruang kelas, dan terlihat ada satu cewek yang bernama Momoka yang tidak suka dengan kedatangan Maiko di sana. Selanjutnya, guru bernama Terakawa mengajak Maiko berkeliling. Maiko juga dikenalkan oleh dua cewek yang bernama Mao dan Iori. Mao yang selalu terlihat serius, dan Iori si jenius yang selalu tersenyum. Selain itu, Maiko juga diperkenalkan oleh guru yang bernama Pak Kyoto. Tiba-tiba dari belakang ada dua bocah nakal, membuka rok Maiko lalu kabur begitu saja. Ternyata dua bocah tersebut bernama Genki dan Yuki. Ia tinggal bersama ayahnya, bernama Go. Mereka adalah warga sekitar yang ikut mengungsi di sekolah tersebut. Malam harinya, Maiko mendengar suara dari sebuah ruangan. Karena penasaran, Maiko pun membuka pintu tersebut. Keluarlah seseorang yang langsung berlari sambil berteriak. Siswi lain yang melihatnya pun ikut mengejarnya. Namun terlambat, orang itu sudah keluar sekolah. Di sini diketahui bahwa orang tersebut adalah guru yang bernama Nabeshima. Akhirnya, Maiko dan Mutsumi pun keluar untuk menyelamatkan Pak Nabeshima. Mutsumi dan Maiko pun membantai zombie tersebut satu persatu. Karena jumlah zombie semakin banyak, mereka pun terpojok di atas mobil. Hingga Maiko hampir digigit zombie. Namun tiba-tiba terdengar lagu misterius dari siaran radio. Lagu tersebut bisa membuat zombie menari. Mereka semua pun kebingungan karena baru pertama kali melihat kejadian seperti ini. Akhirnya mereka bertiga pun selamat. Dan Pak Nabeshima dikurung kembali. Scene berpindah di mana ada seekor zombie raksasa sedang berjalan ke arah sekolah tersebut. Dengan teropong dan peta, Iori menghitung berapa waktu yang dibutuhkan zombie tersebut untuk sampai ke sekolah. Kemudian Maiko pun meminta usul dari teman-temannya. Namun pada akhirnya terjadilah dua kubu. Kubu yang dipimpin oleh Harina percaya bahwa zombie raksasa itu bisa dicegah dengan mengorbankan barang berharga untuk dibakar dan juga melakukan sebuah ritual khusus. Di sisi lain, kubu Maiko mempunyai ide yang lebih masuk akal. Mereka akan menerbangkan umpan dengan balon tepat di depan zombie tersebut. Diketahui bahwa zombie itu menggunakan pakaian bermerek Sistine. Jadi mereka membuat umpan berupa tas raksasa dari kardus yang bermerek Sistine juga. Lalu umpan pun diterbangkan, dan benar saja,
zombie itu berbalik arah mengikuti umpan tersebut, dan mereka semua selamat. Malam harinya, Momoka mendapat kabar bahwa temannya yang bernama Reiko menghilang. Namun ia tak peduli, karena banyak siswi yang menghilang. Arina pun percaya bahwa ada zombie spesial yang bisa menyamar menjadi manusia. Keesokan harinya, Maiko dan kawan-kawan ditugaskan untuk mengambil kebutuhan sehari-hari di supermarket. Ketika di perjalanan, Mao yang selalu terlihat serius ditantang untuk membantai zombie. Namun ia malah ketakutan, dan Iori si pendiam pun akhirnya yang turun tangan membantai zombie tersebut. Setelah sampai di supermarket, mereka mengambil kebutuhan sehari-hari. Tiba-tiba di kaca muncul 3 zombie yang masih anak-anak, tapi Maiko dan kawan-kawan mengabaikannya. Kembali ke Maiko dan kawan-kawan. Di perjalanan pulang, ia menemukan kantor polisi yang sudah terbengkalai. Mereka langsung masuk ke kantor polisi tersebut. Kemudian Mutsui mengambil pistol polisi yang ada di sana untuk berjaga-jaga. Kemudian di sekolah diadakan pertemuan yang membahas hilangnya siswi bernama Yoko. Diduga, ceceran darah yang ditemukan adalah milik Yoko. Kejadian ini juga diperkuat rumor yang beredar bahwa ada jenis zombie spesial yang bisa menyamar menjadi manusia. Maiko dan kawan-kawan yang baru keluar dari kantor polisi ternyata diikuti oleh 3 zombie anak-anak tersebut. Diketahui dari poster yang ada di sana, ternyata 3 zombie anak-anak tersebut sedang tersesat. Mereka pun berinisiatif untuk mengantarkannya. Singkat cerita, Maiko dan kawan-kawan sudah sampai tujuan. 3 anak zombie tersebut pun disambut oleh ibunya, yang ternyata juga seekor zombie. Tak berselang lama, dari arah belakang Maiko diserang oleh zombie hingga terjatuh. Tanpa pikir panjang, Arina pun langsung menolong dan menendang zombie yang menyerang Maiko. Mutsumi yang melihat kejadian tersebut langsung menembak zombie itu tepat di kepala. Namun sayangnya Arina sudah tergigit dan berubah menjadi zombie. Berbekal petunjuk yang ditemukan di kantor polisi, mereka pun berinisiatif untuk mengambil antivirus yang membuat zombie menjadi manusia kembali. Maiko dan kawan-kawan pun berangkat menuju ke alamat yang didapatkan dari petunjuk tersebut menggunakan sepeda. Di tengah perjalanan, Maiko mampir ke toilet. Tapi karena di toilet tersebut ada kecoa, Maiko pun memutuskan untuk kencing di belakang toilet. Tiba-tiba dari arah belakang, Maiko sudah dikepung zombie. Maiko pun lari tak tentu arah, dan akhirnya Maiko tersesat sekaligus terpisah dari teman-temannya. Setelah lama berjalan, Maiko menemukan tempat yang tidak asing. Dari jendela, Maiko pun melihat keadaan di dalam. Dan benar saja, di sana terdapat cowok yang disukainya di masa lalu. Sayangnya, dia sudah berubah menjadi zombie. Ternyata, Maiko juga pernah makan bersama cowok itu di tempat tersebut. Maiko yang ingin pergi pun dikagetkan dengan kemunculan zombie cowok itu. Maiko pun lari sekuat tenaga, tapi anehnya zombie tersebut juga bisa berlari sambil mengejarnya. Ternyata cowok itu bernama Takumi dan masih seorang manusia. Jadi selama ini ia bertahan hidup dengan cara menyamar menjadi seekor zombie. Singkat cerita, mereka berdua pun ngobrol dan bernostalgia masa lalu. Ketika ingin keluar, para zombie sudah mengepung tempat tersebut. Akhirnya, Takumi memberitahu Maiko cara menyamar menjadi zombie yang baik dan benar. Saat berjalan di tengah kerumunan para zombie, tiba-tiba ada salah satu zombie yang menyadari bahwa Maiko adalah manusia. Takumi pun langsung menolongnya.
Tapi karena jumlah zombie yang semakin banyak, alhasil satu tangan Takumi pun putus. Dan sebentar lagi tentu saja ia akan berubah menjadi zombie. Maiko yang sempat membawa Takumi ke tempat aman, akhirnya menancapkan kayu ke dada Takumi yang sudah menjadi zombie. Ketika Maiko pergi, datanglah tentara cewek misterius dan langsung menembak mati zombie Takumi. Kembali ke Mutsumi, Iori, dan Mao yang sudah sampai di rumah sakit. Di sana mereka bertemu dua suster yang baik dan masih merawat pasien-pasiennya. Singkat cerita, ia memberikan antivirus yang bisa membuat zombie kembali menjadi manusia. Ketika ingin pamit pulang, tiba-tiba Maiko datang dengan polosnya menggunakan skuter yang entah ia dapat dari mana. Akhirnya mereka sampai di sekolah dan langsung meminta tolong kepada Pak Go untuk melemparkan jarum suntik yang berisi antivirus ke zombie Arina. Namun, hal itu tentu saja mustahil. Tiba-tiba dua bocah nakal menyarankan untuk menggunakan busur panah. Dan kebetulan Maiko pernah ikut kelas memanah waktu di sekolah. Lalu, Maiko melakukan percobaan dengan memanah manekin. Benar saja, hasilnya Maiko berhasil mengenai tepat di kepala manekin tersebut. Singkat cerita, Maiko siap untuk memanah zombie Arina. Namun Maiko ragu, karena banyak zombie yang tidak bisa diam. Tak lama berselang, dari siaran radio terdengarlah lagu misterius yang bisa membuat zombie menari. Lalu Maiko pun mulai memanah dan tepat mengenai sasaran. Alhasil, Arina kembali menjadi manusia. Setelah kejadian tersebut, Arina pun beristirahat. Keesokan harinya, Maiko dan kawan-kawan terkejut karena Arina menghilang dari tempat istirahatnya. Selain itu juga terdapat bercak darah di sana. Karena banyaknya siswi yang menghilang secara misterius, diadakanlah sebuah sidang di mana Momoka menjadi tersangka. Ia dituduh sebagai zombie yang menyamar sebagai manusia. Satu persatu, saksi pun diberi pertanyaan yang sama, yakni apakah Momoka zombie atau bukan. Singkat cerita, semua orang di sana menuduh Momoka sebagai zombie, kecuali Mutsumi. Lalu hasil sidangnya akan ditentukan 2 minggu kemudian. Untuk sementara waktu, Momoka dikurung di sebuah ruangan khusus. Saat malam hari, Momoka yang sedang dikurung tiba-tiba mendengar seseorang yang sedang menyanyikan lagu yang bisa membuat zombie menari dari ruangan sebelahnya. Momoka pun meminta seseorang untuk membukakan pintunya. Benar saja, ternyata di ruangan tersebut ada Pak Nabeshima. Lalu ia memberitahu lagu itu berjudul Moon Moon Raru. Mereka semua pun terlihat senang dan tidak takut lagi dengan zombie karena sudah mengetahui judul lagu tersebut. Tapi mereka semua lupa kalau Momoka masih dituduh sebagai zombie. Momoka pun kembali ke ruangannya dengan raut muka yang sedih. Ketika Maiko dan kawan-kawan sedang berkumpul, tiba-tiba datanglah anak kecil yang sedang mencari kakaknya. Karena ia sedang bermain petak umpet, dengan keisengannya, kali ini Mutsumi dan Maiko lah yang menjadi korbannya. Kemudian anak kecil itu lanjut mencari kakaknya. Tiba-tiba ia menemukan ruangan yang mencurigakan. Benar saja, di situ terdapat topi kakaknya yang tergeletak. Di sisi lain, Maiko dan kawan-kawan melihat pintu tempat Momoka dikurung sudah terbuka. Mereka pun langsung bergegas mencarinya. Kembali ke anak kecil yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Akhirnya, ia menemukan kakaknya dan Momoka yang sedang terikat. Tiba-tiba, dari belakang ada seseorang yang menangkapnya. Namun, ia berhasil kabur. Kemudian, Maiko dan kawan-kawan pun bertemu dengan anak kecil yang sudah dengan keadaan menangis.
Lalu, mereka memutuskan untuk masuk ke ruangan tersebut. Di sini terungkap fakta bahwa dalang dari hilangnya para siswi secara misterius adalah Pak Kyoto. Singkat cerita, ia menculik para siswi untuk memberi makan zombie anak dan istrinya. Pak Go pun memohon agar anaknya dibebaskan. Di waktu bersamaan, Maeko dan Mutsumi sudah ada di samping zombie tersebut. Ia mengancam akan membunuhnya jika tidak melepaskan Momoka dan anak itu. Pak Kyoto pun menyerah dan memberikan kunci untuk membuka rantai yang mengikat Momoka dan anak itu. Pada akhirnya, Pak Kyoto lah yang menjadi santapan zombie anak dan istrinya tersebut. Setelah memakan Pak Kyoto, kedua zombie tersebut dibunuh oleh Maeko dan Momoka. Setelah kejadian itu, Pak Go dan kedua anaknya pun memutuskan untuk meninggalkan sekolah tersebut. Lalu, ia memberikan Maeko kaset lagu yang bisa membuat zombie menari. Setelah kejadian itu, mereka mengadakan pesta, dan Maeko pun meminta maaf kepada Momoka karena sudah menuduhnya sebagai zombie. Dan akhirnya mereka pun menjadi sahabat. Keesokan harinya, para zombie sudah ada di dalam kelas dan menyerang para siswa di sana. Maeko yang melarikan diri bertemu dengan Pak Nabishima yang tidak mau meninggalkan sekolah. Di sini juga terungkap fakta bahwa dalang masuknya zombie ke sekolah tersebut adalah Buterakawa. Maeko dan kawan-kawan pun melanjutkan perjuangannya untuk keluar dari sekolah tersebut. Singkat cerita, Maeko dan kawan-kawan keluar dengan selamat. Sayangnya, Momoka tertinggal di sekolah tersebut. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita Sailor Zombie episode 1-7. Untuk episode selanjutnya, Maeko dan kawan-kawan akan bertahan hidup di luar sekolah. Tentu saja, ceritanya akan lebih menegangkan. Seperti apa perjuangan Maeko dan kawan-kawan di luar sekolah? Tunggu video selanjutnya.